dijelaskan oleh Al-Quran. Awas, perhatikan ya, ini tolong garis bawahi betul. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Satu wajah, kalimatnya menggunakan kata ghassala, faghsilu wujuhakum. Ghassala itu kalau dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ditumpahkan pada tempatnya, dibasuh. Jadi ambil airnya ditumpahkan di wajah. Jadi bukan ngambil air ditumpahkan baru diusap. Ya, jadi ambil airnya, tumpahkan di wajah dari batas bagian atas kening sampai dengan ke dagu dengan bagian belakang telinga. Baik, kemudian setelah itu wa aydiyakum ilal marafiq. Perhatikan, ini mohon izin saya lebarkan sedikit karena sering ada kekeliruan dalam proses ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Ingat, tangan disebut tangan itu disebut yad dalam bahasa Arab, itu dari ujung jemari ini, asabi' sampai ke ujung ke sini, mendekat pada katif, dekat ke pundak. Ini tangan. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Batas, misal Anda bersedekap, An-Nasai nomor hadis 886, bersedekap di sini posisinya, rusghi. Jadi begitu menutup seperti ini. Atau boleh lebih sedikit, al-sa'id begini. Tapi tidak sampai ke sini. Tapi dalam wudu ilal marafiq, jamak dari mirfaq, sampai ke sini, siku. Ya. Ingat, tangan, jari sampai siku. Jadi bukan siku ke bawah. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Jelas ya? Tapi diambil airnya, turunkan sampai ke siku ke sini. Nanti itu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Kemudian setelah itu, wamsahu bi ru'usikum. Berubah kalimatnya dari ghassala menjadi masaha. Berbeda. Ghassala tumpahkan langsung di tempatnya, masaha tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Ya, masaha itu mengusap, bukan menumpahkan. Ya, yang diusapnya disebut masih. Nabi Isa punya gelar al-masih, al-masih karena di antara mukjizatnya bisa mengusap sesuatu dengan izin Allah penyakit bisa sembuh. Jelas ya? Tayyib. Dan yang diusap itu apa? Bukan rambut, tapi ru'us. Jamak dari kata ra'sun, kepala. Di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diusap rambut, yang tidak punya rambut itu persoalan. Ya. Maka di sini diartikan dengan tidak ada penafsiran. Ya. Jadi semua ulama nggak ada penafsiran. Yang dibasuh itu kepalanya sehingga meresap ke dalamnya. Jadi begitu Anda buka, kemudian Anda ingin basuh, maka kemudian buang airnya, usapkan. Ya. Usapkan ke kepalanya. Menggunakan huruf ba di situ. Ba di sini dalam bahasa Arab ba punya 14 makna. Tapi di sini para ulama sepakat ya 3 yang bisa diterapkan. 1, ba al-istighraq, yaitu mengusap dari depan sampai ke belakang. Jadi begitu Anda ingin berwudu misalnya, Anda kemudian mengusap, buka, tumpahkan airnya, diusap dari depan ke belakang. Jika dalam pelaksanaan itu tidak ada kesulitan berarti, tidak ada penyakit, tidak ada hambatan, untuk laki-laki khususnya, usap dari depan ke belakang. Jika kemudian ada persoalan, misal sakit sebagian dari anggota di kepalanya, sebagiannya, maka ba itu bisa berarti at-tab'id ma'at tahdid. Ya, sebagian dengan batas. Batasnya kata para ulama itu sampai di ubun-ubun di sini. Ya, jadi Anda bisa usapkan sepanjang kena ubun-ubunnya di sini, itu sudah sah dipandang mengusap. Dan yang terakhir, bagaimana jika di ubun-ubun pun ada persoalan? Maka ba di sini berfungsi sebagai at-tab'id min duni tahdid. Ya, mengusap tanpa ada batas sepanjang disebut bagian dari kepala. Dan kenapa hikmahnya menggunakan huruf ba? Karena Masya Allah, Allah lebih mengerti situasi kita, karena tidak setiap orang bisa mengusap secara sempurna. Ada perempuan yang mungkin menggunakan hijabnya dalam suasana di tempat tertentu nggak bisa dibuka. Ibu boleh ambil air di sini, kemudian usapkan sebagian kepala, itu sudah sah. Antum ada persoalan luka misalnya tertentu, kemudian usap sebagiannya, itu sudah sah wudunya. Dan jangan merasa tidak sempurna, karena syariat menetapkan itu. Yang keliru, walaupun dia sehat, tapi tidak mengusap kepala, cuma rambutnya aja. Sudah sisir, sudah bagus, minyaknya banyak luar biasa, gitu kan? Nggak mau berubah tampilan rambutnya, tiba-tiba utak, gitu kan? Selesai. Nah, kemudian tiba-tiba tunaikan sholat, itu tidak tepat. Yang terakhir, ya kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kembali membasuh, bukan mengusap, membasuh kaki sampai dengan ke mata kakinya. Itu yang pokok yang 4. Jadi selebihnya itu sunnah. Dan sunnah itu berpahala dikerjakan, ya, berpahala. Jadi kalau Anda sempurnakan dari mulai berniatnya, kumur-kumurnya, istinsyaknya, sampai telinga, sampai ke ujungnya, pahalanya lebih banyak.